Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul lagi dengan kalian kelas 11 SMA 3 Kota Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak akan sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Untuk selanjutnya, pada hari ini, tema yang Bapak akan sampaikan yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Indikator yang akan Bapak sampaikan, yang pertama, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian kitab dan syuhub. Yang ketiga adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Insya Allah dengan tema ini mungkin pertemuan 2 kali, minggu ini dengan minggu yang akan datang. Pada minggu ini, pertemuan yang sekarang, kita akan mempelajari indikatornya, yaitu pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan pengertian kitab dan syuhub. Anak-anak, siswa, siswi kelas 11 yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib kita ketahui yaitu ada 4. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Taurat, Zabur, Injil hanya diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Itu beda dengan Al-Quran. Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Untuk selanjutnya, siswa-siswi yang Bapak banggakan, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Sepeninggal rasul-rasul itu, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman sebagaimana telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Siswa-siswi kelas 11 yang Bapak banggakan, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan
dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar dan abadi di antara mujizat-mujizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Hadis riwayat Hakim, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Ku tinggalkan untukmu dua perkara, dua pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Hakim. Siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Nah, yang pertama, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, seperti tadi yang Bapak sampaikan, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ulangi, di dalam Al-Quran itu kitab yang Allah kita turunkan ada berapa? Ada 4. 1, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketiga, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah itu surah yang kelima ayat 48. Coba lihat siswa-siswi,
di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an kepadamu yaitu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 48. Siswa-siswi kelas 12 SMA 3 Tasikmalaya. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas yang kita baca adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah, tauhid. Yang membedakan hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Itu. Dan selanjutnya, siswa-siswi yang Bapak banggakan, itu pentingnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, pengertian kitab dan syuhub. Pak, apa pengertian kitab dan syuhub? Kitab dan syuhub merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, perbedaan antara kitab dan syuhub, coba ya, ada perbedaannya. Kalau syuhub, satu, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Itu syuhub. Ada Al-Quran, ada kitab, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Ya. Kalau syuhub itu masih lembaran-lembaran terpisah. Kalau kitab mah sudah berbentuk buku. Yang kedua, syuhub. Isi syuhub sangat simpel. Ya. Kalau kitab, isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi syuhub. Itu perbedaan
antara kitab dan suhuf. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba perhatikan dalam Al-Quran surah Al-A'la, ayat surah Al-A'la itu surah yang ke-87 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Itu pengertian kitab dan suhuf. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. Nah, seperti tadi oleh Bapak sampaikan ya, kitab-kitab ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Ya, ulangi. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattaidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab yaitu Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil atau pelindung selain itu, selain aku. Quran surah Al-Isra ayat 7, surat yang ke-17 ayat 2. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Bilia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat ya dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam, di mana di atas bukit Tursina, Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi ajas-ajas keyakinan atau akidah dan ajas-ajas kebaktian atau syariah. Seperti mana yang 10? 1. Ini isi kitab Taurat ya. 1. Hormati dan cintai Allah satu saja. Hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua,
sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, hari ketujuh atau hari Sabtu. Ya. Yang keempat, hormati ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Itulah isi kitab Toret. Kitab Toret diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya, isi pokok kitab Toret itu ada 10 yang Bapak barusan sebutkan. Ulangi lagi ya. Isi kitab Toret itu: 1. Hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, yaitu hari ketujuh atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solihah, dan kita dapat bertemu lagi pada minggu yang akan datang, yaitu dengan tema meneruskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penerimanya baru satu, yaitu kitab Toret. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.